Kimia. Perkenalkan, aku Ina. Di video kali ini kita akan melakukan visualisasi hasil docking menggunakan aplikasi Discovery Studio Visualizer. Nantinya kita akan menganalisis interaksi antara ligand dan reseptor. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu molecular docking? Molecular docking merupakan studi mengenai interaksi antara reseptor dan ligand untuk memprediksi suatu senyawa kimia dengan bantuan program komputer. Misalnya, bayangin aja kalian main puzzle. Terdapat dua potongan puzzle, satu potongnya itu reseptor, satunya lagi ligand. Nah, docking itu proses menyatukan dua potongan tersebut biar pas dan saling terikat dengan kuat. Nah, buat bantu proses docking, kita perlu software. Salah satunya adalah Discovery Studio Visualizer. Aplikasi ini semacam alat bantu di komputer untuk mensimulasikan proses biologis, biokimia, atau farmasi. Misalnya, kamu mau lihat interaksi antara protein dan senyawa, tinggal klik-klik aja, muncul deh visualisasinya. Nah, sekarang kita bahas nih 5 jenis interaksi ikatan yang sering muncul di molecular docking. Pertama, ikatan hidrogen. Ikatan ini sering banget ditemukan di protein dan DNA. Ikatan ini terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang elektronegatif seperti oksigen, fluor, atau nitrogen. Ikatan ini juga dapat membantu ligand menempel kuat dan pas di tempat target. Ikatan ini penting untuk kestabilan struktur protein. Selanjutnya, ikatan hidrofobik. Ikatan hidrofobik bukan ikatan langsung, tapi terjadi karena gaya dorong dari air terhadap molekul nonpolar. Kemudian ikatan ionik. Ionik itu ikatan yang terbentuk melalui transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya, sehingga menghasilkan ion dengan muatan yang berlawanan dan akan saling tarik-menarik. Nah, yang keempat yaitu ikatan kovalen. Ini ikatan yang paling kuat loh, di mana dua atom berbagi elektron untuk mencapai kestabilan. Dengan demikian, senyawa yang berinteraksi dengan reseptor akan terikat kuat hingga sulit dipisahkan. Kuatnya kira-kira sampai 100 kilokalori per mol loh. Terakhir, ikatan van der Waals. Van der Waals ini kebalikannya, ikatan paling lemah. Ikatan ini terbentuk karena gaya tarik-menarik molekul dengan distribusi elektron yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi awan elektron di sekitar inti atom. Jadi, gampang lepas. Oke, setelah mengetahui molecular docking dan aplikasinya supaya makin jelas, simak tutorial berikut ini. Untuk melakukan visualisasi hasil docking, pertama yaitu membuka aplikasi Discovery Studio Visualizer. Setelah tampak tampilan aplikasi, kemudian diklik icon berbentuk molekul yang bertuliskan new. Selanjutnya, diklik layar yang berwarna putih. Kemudian, untuk menambahkan protein dan senyawa yang akan dianalisis, maka klik file yang di pojok kiri atas. Kemudian, insert from, lalu file, kemudian pilih protein yang telah disiapkan sebelumnya. Lakukan hal yang sama saat ingin menambahkan senyawa, yaitu klik file, kemudian insert from, lalu file, dan pilih senyawa yang akan dianalisis. Agar interaksi antara protein dan senyawa terlihat jelas, maka diubah warna backgroundnya. Untuk ini disarankan yaitu berwarna putih ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu klik bagian non-bond interaction, kemudian bagian favorable, klik bagian elektrostatik dan hidrofobik. Lalu bagian unfavorable, klik others. Terakhir bagian molecular scope, yaitu klik intermolekular, kemudian klik OK. Untuk melihat jelas interaksi antara senyawa dan protein, maka dapat digeser menggunakan mouse dengan cara klik kanan atau di scroll untuk memperbesar ya. Selanjutnya dicari posisi senyawa yang terlihat jelas interaksinya agar mudah dianalisis.
Jika posisi antara protein dan senyawa yang terlihat jelas telah ditemukan, maka file harus disimpan dengan cara klik file, kemudian save as. Untuk save as type, itu dipilih image file. Untuk file name, itu disesuaikan dengan senyawa yang digunakan. File tersebut disimpan dalam folder khusus ya. Nah, saat save image pada size width itu diubah menjadi 2000 agar gambar yang dihasilkan tampak lebih jernih. Pada tahap selanjutnya, pastikan sudah klik reseptor ligand interaction, kemudian klik show 2D di kiri bawah. Nantinya akan muncul gambar 2 dimensi beserta analisis interaksinya. Nah, lakukan hal yang sama pada 2 dimensinya, agar lebih baik struktur tersebut disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian, file disimpan dengan cara klik file, lalu save as, kemudian save as type itu pilih image file. Untuk file name itu disesuaikan dengan file sebelumnya. Jangan lupa tambahkan 2D ya. Sama seperti sebelumnya, pada size width itu diganti jadi 2000, lalu klik OK. Kemudian dilanjutkan dengan analisis interaksi pada struktur. Senyawa yang saya gunakan terdapat 4 jenis ikatan. Interaksi van der Waals merupakan interaksi lemah yang menunjukkan kontak permukaan antara senyawa dan protein. Walaupun lemah, interaksi van der Waals ini yang paling banyak membantu menstabilkan posisi senyawa atau ligan. Karbon hidrogen bond menunjukkan interaksi yang lebih lemah dari ikatan hidrogen konvensional, tetapi tetap menambah kestabilan ikatan. Hal ini menunjukkan bahwa ligan cukup terorientasi baik untuk membentuk berbagai jenis ikatan. Konvensional hidrogen bond merupakan interaksi yang paling penting karena sangat berkontribusi pada afinitas ikatan. Interaksi ini menunjukkan kemungkinan situs utama pengikatan ligan pada protein. Yang terakhir, pi-alkyl interaksi merupakan interaksi hidrofobik antara cincin aromatik ligan dan gugus alkyl dari protein. Kemudian, jika ingin mengetahui data non-bond pada senyawa yang akan dianalisis, langkah selanjutnya yaitu keluar dari show 2 dimensi, kemudian klik perbesar pada gambar 3 dimensi. Kemudian klik non-bond. Jika sudah diklik, maka akan muncul tabel data. Setelah itu, klik atas nomor 1 dan samping name untuk mengcopy seluruh data. Kemudian Ctrl C untuk mengcopy, lalu keluar dari aplikasi. Selanjutnya, buka Excel, kemudian paste data yang telah di-copy. Untuk merapikan tabel data, biasanya menggunakan teknik manual, yaitu ketik satu persatu keterangan pada data tersebut. Setelah semuanya selesai, maka file Excel disimpan pada folder yang sama saat menyimpan file visual 2 dimensi dan 3 dimensi. Jika sudah, kembali ke aplikasi Discovery, kemudian keluar, dan selesai. Nah, seru kan pembahasan pada video ini? Semoga bisa menambah wawasan kamu dan semakin semangat ya belajarnya. Sampai jumpa!